Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Gedung Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 18 Februari 2015, kita akan bersama-sama mengikuti acara kuliah umum dengan narasumber Bapak Albert Simanjuntak, Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia dengan topik Business Leadership. Bersamaan dengan acara kuliah umum ini akan diselenggarakan acara pemberian peralatan laboratorium dari PT Chevron terhadap Institut Teknologi Bandung. Rangkaian acara pada hari ini merupakan bagian dari mata kuliah Studium General KU 4078. Hadirin, sebagai acara pertama, kami mengundang Dr. Miming Miharja, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Kemahasiswaan, untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa yang baru masuk, saya persilakan untuk segera menempati kursinya, biar kita bisa segera mulai ya. Baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Albert Simanjuntak. Beliau adalah, menurut catatan saya ini mengomandoi bidang partnership ya Pak ya, di Chevron. Jadi kita sangat beruntung pagi ini Pak Albert sudah bisa bersama dengan kita. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Hari Bustaman nih yang menemani dari Chevron, dan hadir di antara kita ada Pak Tutuka, Pak Bambang, juga Pak Taufan Marhendrayana. Nanti beliau yang akan menjadi moderator di sesi diskusi. Dan tentu saja mahasiswa sekalian yang saya cintai, ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik bagi Anda sekalian untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana Chevron sebagai satu industri yang sudah berpengalaman banyak, saya kira ya, di sektor petroleum khususnya, dan saya kira juga beberapa sektor bisnis lain, mengembangkan diri, kemudian saya kira berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia juga khususnya. Nanti adik-adik bisa pelajari kiat-kiatnya ya. Dan tentu saja ini bukan hanya untuk mahasiswa dari FITB dan FTTM, tapi banyak lesson learn yang saya kira nanti bisa juga dipelajari oleh mahasiswa peserta studium general ini dari prodi lain. Karena prinsip-prinsip kesuksesan itu saya kira sifatnya itu universal. Saya kira nanti Pak Albert akan menyampaikan pada Anda sekalian bagaimana kedisiplinan barangkali ya, kemudian konsistensi, kemudian kejujuran, itu adalah nilai-nilai universal yang applicable untuk semua bidang studi kalau Anda sekalian ingin berhasil di masa yang akan datang. Lalu juga Pak Albert, perlu saya sampaikan bahwa kehadiran Bapak di sini sangat inline dengan apa yang sedang dikembangkan oleh ITB di bawah kepemimpinan Profesor Kadarsah Suryadi sebagai rektor baru. Kami sekarang move on Pak dari Research University ke Entrepreneurial University. Jadi tentu saja dinamika perkembangan aktivitas ITB sekarang akan juga banyak fokus pada bagaimana mengembangkan strategi agar hasil-hasil riset itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih nyata begitu, baik dalam konteks market, artinya bisa masuk ke area-area komersial, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana karya-karya riset itu dapat memberikan manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, saya kira untuk sisi yang pertama, barangkali nanti dari
pengalaman Chevron bisa disampaikan pada kita semua bagaimana kiat-kiat untuk masuk ke area komersialisasi ya, agar tadi temuan-temuan penelitian kita itu sebetulnya juga bisa bernilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi ini kan kemudian kita manfaatkan untuk pembangunan bangsa Indonesia tentu saja. Nah, sisi kedua adalah barangkali juga pengalaman Chevron dalam memberikan nilai manfaat langsung kepada masyarakat dan rakyat Indonesia, apakah dalam bentuk CSR dan sebagainya. Saya kira itu juga bagian yang mungkin bisa di-share untuk membangun karakteristik leadership dari adik-adik mahasiswa yang kita cintai ini. Tentu saja dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor. Kebetulan beliau ada agenda pagi ini, tapi insya Allah nanti siang pada acara serah terima bantuan peralatan laboratorium dari Chevron pada ITB, Pak Rektor akan hadir bersama kita. Jadi beliau menyampaikan salam dan selamat pada studium general ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Saya kira untuk menyingkat waktu demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak pada semua yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya acara studium general pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita masuki acara utama, yakni penyampaian kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Albert Simanjuntak dengan topik Business Leadership. Sesi kuliah umum ini akan dipandu oleh Dr. Taufan Marhaendrayana. Kepada Bapak Albert dan Bapak Taufan, kami persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dengan general lecture dari Bapak Albert Simanjuntak, saya perlu sampaikan selamat datang dulu kepada Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi, Bapak Dr. Miming Miharja, kemudian Wakil Dekan Akademik dari FTTM ITB, Bapak Profesor Tutu Karyaji, Wakil Dekan kita juga ada hadir di sini, Wakil Dekan Akademik dari FITB, Bapak Dr. Bambang Priyadi, dan juga para tamu dari Chevron, selain Bapak Albert, ada juga dari tim UPP ITB Chevron, Bapak Hari, Bu Kifa, dan Bapak Ibu yang lainnya. Selamat datang, mudah-mudahan menikmati kunjungannya di ITB hari ini, Pak. Baik, sebelum mulai saya perkenalkan dulu pembicara utama kita, yaitu Bapak Insinyur Albert Simanjuntak MBA. Pak. Beliau alumni ITB dari mesin, itu angkatan 81 dan lulus 84, jadi cuma 3 tahun, sangat cepat. Oh 87 Pak ya, oke. Di sini 84 lah. 87, oke 87. Jadi termasuk cepat juga Pak ya, 87. Jadi ya. Oke baik. Dan karirnya di Chevron dimulai 87 dan beliau sekarang menjadi Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia 2014. Tepuk tangan buat beliau. Oke. Jadi saya tidak akan sebutkan beliau karirnya mulai dari Petroleum Engineer, Vice President sampai jabatan sekarang. Tema yang akan disampaikan oleh beliau adalah Business Leadership and Qualifying Employees as Needed in the Industry. A lesson learned from President Chevron Pacific Indonesia. Oke, kami harap nanti 1 jam Pak ya, atau totalnya ya, 1 jam. Jadi mudah-mudahan nanti dengan tanya jawab jam 10.20 sudah bisa selesai. Kami persilahkan kepada Bapak Albert untuk menyampaikan studium generalnya. Kita beri aplaus kepada beliau. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Merupakan kebahagiaan tersendiri buat saya bisa pulang kampung Pak ya. Jadi dan saya sangat bangga bahwa Aula Barat tetap berdiri, tetap eksis ya, dan juga semakin baik terus terang. Dulu waktu sebelum saya lulus sempat dicat dengan warna-warna berbeda, sekarang semakin asli ya Pak ya. Dan ini mudah-mudahan semangat ini merupakan cerminan juga buat
keaslian mahasiswa ITB, mahasiswa-mahasiswi ITB. Jadi harapan kami terus terang ITB mempunyai tempat tersendiri di hati bangsa kita. Bukan hanya karena gedungnya, terutama karena manusianya. Jadi itu yang nanti mungkin saya akan coba bagikan melalui materi yang saya akan paparkan, yaitu menyangkut bisnis leadership. Tadi sudah disinggung oleh Pak Miming, bahwa apa yang kami sampaikan sifatnya universal, bahwa berlaku secara umum, namun kita gunakan bagaimana diterapkannya di masing-masing perusahaan, maupun misalnya kalau kita bicara perguruan tinggi, itu sangat tergantung kepada manusianya. Jadi yang kami akan bagikan, saya pengen tekankan bahwa materi yang saya berikan nanti adalah contoh-contoh dari Chevron. Karena itu yang paling kami pahami ya, dan juga itu yang bisa kami gunakan. Kalau saya gunakan contoh cerita orang lain kan rasanya kurang pas ya. Misalnya cerita dari perusahaan lain kok jadi hanya cerita tentang orang lain gitu ya. Itu jadi konteksnya begitu. Kemudian yang kedua yang saya coba berikan sebagai latar belakangnya adalah bahwa business leadership dalam konteks ini, kepemimpinan yang kita coba bahas atau diskusikan adalah bagaimana kepemimpinan itu diterapkan di tengah-tengah dunia bisnis. Ya, karena nanti kita juga melihat dan bagaimana kepemimpinan tersebut dikembangkan. Karena teman-teman bisa juga melihat paralelismnya, secara paralel kepemimpinan juga bisa diterapkan di tengah-tengah sosial ya. Bagaimana pemimpin di tengah-tengah masyarakat sosial atau yang biasanya disebut informal leaders ya. Dan kalau di tengah-tengah bisnis biasanya lebih terstruktur. Jadi nanti kita akan coba lihat. Nah, kemudian ada juga kepemimpinan di tengah-tengah dunia politik. Nah, itu yang saya coba kasih kerangkanya sekarang supaya kita nanti berjalan di koridor yang menyangkut bagaimana sebuah bisnis itu bisa dikembangkan dengan kepemimpinan seperti apa. Harapan kami buat adik-adik kami ya dari kuliah umum ini bisa mendapatkan inti-inti yang bisa dibawa kembali kepada adik-adik kami masing-masing. Satu, harapan kami mengkalibrasi apa yang sudah dimiliki saat ini. Kita semua mempunyai bahan dasar, sudah mempunyai pengalaman untuk apa yang kami sampaikan ini. Tetapi ada juga hal yang baru mungkin buat kita. Jadi yang pertama, harapan saya semua kita yang ada di sini mengkalibrasi apa yang sudah kita miliki dan yakinkan yang saya miliki ini terkonfirm dan terus diasah. Nah, yang kedua, untuk menangkap kalau ada yang baru. Dan nanti di dalam dialog kita, harapan saya tolong kita saling men-challenge gitu ya. Ada mungkin pengalaman atau pandangan yang adik-adik punya, silakan dibawakan, nanti kita berdialog. Berdialog itu bukan berdebat. Saya minta tolong dipahami, berdialog bukan berdebat, tetapi memberikan pandangan yang sudut pandangnya bisa berbeda. Belum tentu artinya bertentangan. Bisa bertentangan, tapi sudut pandangnya aja yang berbeda. Nah, ini nanti kita masing-masing akan datang melengkapi gambar kita. Saya juga akan belajar dari adik-adik terus terang. Dari setiap sesi yang saya punyai seperti ini, saya selalu belajar juga. Sehingga memperkaya pandangan saya. Mudah-mudahan adik-adik juga mendapatkan pengkayaan daripada apa yang dimiliki. Sebagai kerangka, untuk Chevron, saya ingin memberikan cerita tentang Chevron dulu. Untuk kerangkanya saja, bahwa Chevron adalah perusahaan yang bergerak di dunia energi. Tolong ditangkap, energi itu subsetnya adalah oil and gas. Jadi Chevron itu bukan hanya minyak dan gas, tapi energi. Dalam hal ini merupakan perusahaan yang terintegrasi. Disebut terintegrasi karena dari sejak hulu, yaitu dari eksplorasi maupun produksi dan sampai ke refinery, penyulingan Chevron juga punya, dan kemudian pemasaran termasuk stasiun penjualan minyak. Kalau di Indonesia kita nggak punya stasiun SPBU ya, tapi di negara-negara lain Chevron punya, seperti di Malaysia, di Singapura.
brandnya kita pakai Caltex. Nah dalam hal ini kalau ya konteks yang ingin saya sampaikan dari gambar ini adalah bahwa Chevron merupakan perusahaan yang global. Kita beroperasi di 100 negara lebih dan sifatnya diversified seperti yang tadi saya katakan dari hulu sampai hilir. Nah tolong dibayangkan konteksnya dari sudut kepemimpinan, beroperasi di 100 negara lebih. Yang pertama perlu kita pahami, budayanya berbeda-beda, kulturnya berbeda-beda. Dari negara yang saat ini paling parah misalnya di dunia, Nigeria, yang pemberontakannya cukup tinggi, pencurian minyaknya luar biasa, korupsinya luar biasa juga, sampai ke negara-negara yang mungkin adik-adik tahu bahwa dari tingkat kemajuannya sangat bagus ya, seperti Singapura, negara-negara Eropa dan lain-lain. Jadi sangat bervariasi di mana kita beroperasi. Bayangkan bagaimana menjalankan perusahaan dengan sistem dengan global landscape seperti yang tadi saya katakan. Dan karyawan kita juga datang dari berbagai negara, suku dan budaya, termasuk seperti di Indonesia nanti kita bahas, datang dari berbagai budaya. Nah tentu diperlukan kepemimpinan yang bisa mengakomodir berbagai latar belakang, baik negara, geografi, termasuk politiknya juga. Kita perlu sadari bahwa dengan negara sebanyak ini politiknya juga akan sangat berbeda-beda. Ya. Nah, sebagai perusahaan di sini kita tunjukkan visi daripada Chevron. Nah, ini yang perlu kita sadari sebagai individu, baik sebagai karyawan, sebagai manajemen maupun sebagai pemimpin di tengah-tengah perusahaan seperti Chevron, adalah sangat penting kita memahami visi perusahaan itu. Sama saya yakin juga seperti di ITB tadi dipaparkan sedikit ya oleh Pak Miming, ITB punya arah yang akan bergerak dari misalnya research university ke arah entrepreneurship university. Arahnya ke sana. Nah, Chevron arahnya adalah menjadi global energy company. Nah, di dalam mencapai sana kita mempunyai tiga hal yang ingin kita dikenal. Kayak ITB juga tentu pengen dikenal melalui misalnya seperti arah tadi entrepreneurship-nya yang akan dikenal. Bahwa orang-orang ITB kalau lulus akan menguasai, terjun di industri, akan mempunyai karakter seperti udah langsung siap terjun di bidang entrepreneur. Nah kalau Chevron kita di bidang energi dikenal dari tiga hal, yaitu tentang people, manusianya, partnership, kemitraannya, dan kinerjanya. Jadi kalau kita Chevron dikenal di dunia secara global, itu yang ingin kita dikenal. Kita tentu ada yang lain yang bisa membangun reputasi kita, tapi kita ingin menonjol di bidang tersebut. Ini yang perlu saya ingin bawakan juga ke adik-adik sekalian, silakan dikembangkan bakat-bakat, talenta-talenta yang dimiliki sekarang. Kalau terjun di industri, adik-adik ingin dikenal di bidang apa gitu kan. Bisa secara profesional, bisa juga di bidang manajerial, silakan, itu pilihan masing-masing ya. Jadi, namun tanpa visi yang jelas, biasanya perusahaan atau bisnis pasti akan kesasar. Begitu juga kita, tanpa visi yang jelas, kita akan kesasar. Di dalam menjalankan berikutnya, sangat mendasar bahwa sebuah bisnis haruslah dibangun dan dikembangkan dengan berlandaskan nilai-nilai yang bersifat universal. Jadi ada 7 nilai-nilai misalnya yang kita adopsi untuk Chevron, dan ini berlaku di seluruh dunia. Dimanapun Chevron beroperasi, nilai-nilai ini menjadi pegangan utama setiap karyawan, termasuk para pemimpin maupun manajemennya. Nah silakan kalau kita lihat dari 7 nilai ini, misalnya kita lihat dari integritas. Adik-adik bisa lihat rasanya nggak ada yang aneh ya, integritas itu saya juga
saya juga harus mengembangkan integritas saya. Adik-adik pasti akan berpikir begitu. Nah, ini perlu kami tekankan bahwa tanpa integritas kita akan kehilangan kepribadian kita. Nah, itu yang kita pegang di Chevron. Dengan integritas, Chevron akan dikenal melalui manusianya tadi yang pertama. Nah, di sini yang kita juga akan challenge adik-adik, silakan ya, silakan dibangun integritas. Integritas itu tidak bisa langsung di-switch kalau kita misalnya biasanya mentolerir penyimpangan-penyimpangan, misalnya maaf aja di kalangan mahasiswa nyontek gitu ya. Nyontek boleh, terus terang waktu saya kuliah dulu, kita di Aula Barat ini tempat belajar, dikasih mata pelajaran mekanika fluida oleh dosen kita, dikasih soal jam 4 sore keluarnya jumlahnya 15 soal. Jam 7 pagi sudah harus dikumpulkan. Awalnya kita kerja sendiri-sendiri, oleh asisten dosen kita diberitahu kalau kamu kerja sendiri percaya seminggu juga nggak bakal selesai. Nah, ternyata salah satu tujuan dosen kita pada waktu itu adalah untuk membangun kerjasama. Terserah kelompoknya pilih masing-masing, tapi kita sebagai mahasiswa dituntut untuk mampu bekerja sama. Itu salah satu values yang kita adopsi juga, yaitu kemitraan, partnership. Bahwa namun di dalam bekerja sama tersebut integritas harus dipegang. Kita dari 15, kita bagi 5 orang kumpul, masing-masing 3 orang. Saya dengan teman saya yang 4 orang, oleh asisten dosen percayalah kamu akan menyesal kalau kamu hanya nyontek saja, yaitu orang tinggal nyalin aja nggak ngerti gitu ya. Nah, kita dibantu untuk silakan kerjakan 5 orang masing-masing 3, setelah selesai kita presentasi ke masing-masing. Apa yang dikerjakan baru disalin masing-masing. Jadi jawabannya saya dapatkan dari teman-teman, tapi saya sudah memahami jawaban tersebut, bukan hanya sekedar menyalin. Nah, itu salah satu contoh, terus terang saya bangga pada waktu itu mempunyai dosen dan asisten dosen seperti itu. Itu saya pakai sampai hari ini, yaitu integritas yang sangat penting dan ini yang dituntut dari seluruh karyawan kita. Ya, jadi silakan saya harapkan juga adik-adik ada bentuk kerjasama yang konstruktif dengan tetap memegang nilai-nilai integritas. Demikian juga kepercayaan ya. Trust itu sangat penting. Kalau kita nggak punya trust satu sama lain di dunia bisnis, kalau kita kehilangan trust, itu tidak bisa dibeli. Berapapun duit adik-adik, begitu adik-adik one prestasi di dalam suatu kesepakatan bisnis, itu akan kehilangan kepercayaan, akhirnya akan tersingkirkan. Jadi trust itu tidak harus dalam bentuk tulisan, tapi kata-kata juga. Kalau kita sudah berjanji mengatakan bahwa kami akan selaras dengan perusahaan siapa, dengan pemerintah mana, itu harus kita pegang teguh. Walaupun misalnya yang berjanji itu adalah di waktu-waktu lampau. Tapi haruslah janji yang didasarkan kepada integritas. Jangan janji yang dilakukan secara negatif ya. Nah, kemudian juga adalah yang kita sebut diversity. Diversity adalah keberagaman. Satu hal, ITB salah satu perguruan tinggi yang sudah diverse. Dari sejak awalnya, seluruh suku bangsa praktis sudah pernah melalui sistemnya ITB, suku bangsa yang ada di negara kita. Sama Chevron juga tadi saya sudah tunjukkan ya, itu keberagaman ini sangat penting untuk mencegah bahwa kita menjadi narrow minded ya. Pemikirannya hanya terjebak oleh kacamata kuda. Kuda kan ditutup matanya, hanya lihat di situ saja. Nah, satu hal yang menjadi tantangan tentang keberagaman ini, bayangkan kita harus bekerja dengan orang-orang yang bertentangan sudut pandangnya dengan kita. Sangat tidak nyaman. Sangat nyaman adalah kalau kita bekerja dengan warna kulit yang sama, pemikiran yang sama, itu sangat nyaman. Namun cenderung sulit untuk berkembang. Kita hanya berkembang kalau kita keluar dari kotak-kotak pemikiran kita. Nah, disinilah nilai-nilai daripada keberagaman yang perlu adik-adik sadari. Kalau adik-adik senang hari ini hanya bergaul dengan orang rekan-rekan yang satu pandangan, satu pemikiran,
kemungkinan besar, saya nggak bilang pasti ya, kemungkinan besar akan sulit berkembang. Silakan, kita harus keluar istilahnya dari comfort zone kita. Silakan, kita hanya bisa belajar kalau kita ada di tempat yang baru. Belajarnya akan sangat cepat. Nanti saya akan tunjukkan prinsip ini kita kembangkan di dalam membangun karyawan-karyawan kita juga. Ya, jadi silakan yang sekarang sudah terbiasa hanya dengan teman-teman dekatnya saja, saya akan challenge pada waktu pulang nanti pikirkan siapa teman baru saya minggu ini atau bulan ini yang bertentangan dengan saya akan bangun relationship dengan dia dan saya ingin belajar sesuatu dari dia, ya. Kemudian ingenuity adalah bagaimana kita tetap membangun pemikiran-pemikiran baru. Ini yang akan mendrive pengembangan teknologi. Tadi visi kita didifferentiate dari orang-orangnya. Chevron terus mengembangkan teknologi-teknologi di bidang energi. Nanti kita akan diskusikan sebagian, salah satunya misalnya untuk rekan-rekan adik-adik yang dari teknik perminyakan atau sudah mengenal dunia minyak dan gas, salah satunya misalnya bahwa sekarang teknologi pengurasan tingkat lanjut atau enhanced oil recovery sekarang misalnya, yang kita kembangkan adalah teknologi surfaktan. Kalau misalnya istilahnya water flood sudah usang, ya. Sekarang itu trennya adalah chemical flood, di mana ilmunya sangat sulit dan sedikit perusahaan atau perguruan tinggi yang mengembangkan. Kita merupakan pionir di bidang ini. Jadi buat adik-adik yang tergerak di bidang itu nanti silakan nanti kembangkan pengetahuannya, dan kalau kita bisa bersama-sama nanti punya rezeki bersama-sama baik Chevron maupun adik-adik, kita bisa bekerja bersama-sama dalam hal tersebut. Kemudian tadi partnership saya sudah singgung, di dalam menjalankan bisnis juga satu hal yang kita lihat, kita tidak bisa hidup sendiri, yaitu di lingkungan perusahaan itu sendiri. Kayak ITB juga nggak bisa hidup hanya di lingkungan ITB. ITB harus melihat lingkungan di sekitarnya. Dan bisnis apapun termasuk Chevron di bisnis energi, kita tidak bisa hanya melihat ke dalam, kita harus melihat juga masyarakat di sekitar kita. Kita nggak bisa membangun menara gading. Nah, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, perlindungan terhadap lingkungan, perlindungan terhadap komunitas yang di sekitar kita, prinsip kita tumbuh bersama-sama komunitas yang ada di sekitar kita. Dia tumbuh bersama-sama negara yang di mana kita beroperasi. Namun pada saat yang bersamaan juga kita memastikan standar keselamatan. Kalau kita lihat industri migas merupakan industri yang berisiko tinggi dari sisi pencegahan kecelakaan atau keselamatan. Ya, nanti buat adik-adik yang sudah pernah misalnya melihat industri perminyakan, itu termasuk industri yang berisiko tinggi dari sisi keselamatan kerja. Dan salah satu tolok ukur kita adalah berapa jumlah kecelakaan kerja yang terjadi. Itu kita ukur dan itu harus dilaporkan. Nah, ini silakan yang belum mengenal tentang keselamatan kerja, mulailah belajar apa sih keselamatan kerja. Cara yang paling gampang, misalnya di laboratorium, misalnya ambillah laboratorium kimia. Bagaimana laboratorium tersebut dioperasikan dan tidak pernah kecelakaan terjadi. Misalnya gelasnya pecah, bekernya pecah, itu satu kecelakaan. Kalau bekernya pecah sedang dipegang dan berisi kimia, kebayang nggak tumpah kimianya yang celaka orangnya. Itu salah satu contoh bahwa standar keselamatan itu haruslah dijaga dan ditingkatkan. Dan tentu saja apapun yang kita lakukan, at the end of the day, hasilnya bagaimana. Kita bisa berjuang habis-habisan, belajar pontang-panting, kalau dapatnya C saja, nggak bakal compete. C sih sudah lulus ya, saya sudah lulus Pak ya, saya sudah lulus. Tapi pada waktu kita terjun, nggak bakal compete misalnya. Ingat, ini saya katakan berlandaskan karakteristik yang di atasnya. Perjuangan kita sangat penting. Bahkan lebih penting kalau buat kita, cara kita mendeliver hasil lebih penting daripada hasilnya. Ya, cara kita mendeliver hasil, karena kita percaya systematic approach. Karena kalau kita sistematis, kita bisa tingkatkan. Tapi kalau hasil asal tembak, kebetulan kena, disuruh ngulang, gimana tadi ya, kok bisa kena gitu ya. Waduh, kebetulan tadi itu kena, jadi kita nggak bisa ulang hasilnya gitu ya.
Ya, nah kita makanya caranya sangat penting, namun hasilnya juga penting. Udah berjuang habis-habisan, hasilnya C, bahkan ada yang D. Loh gimana ini? Bisa nggak lulus kita? Untuk perusahaan bisa tidak mampu berkompetisi, akhirnya ketinggalan dan perusahaannya bisa mati gitu ya. Nah untuk kita hasil itu merupakan salah satu nilai yang kita pegang juga. Nah kita bawa ke Indonesia, untuk Indonesia kita beroperasi, ada 3 portofolio kita di Indonesia. Yang pertama adalah minyak dan gas. Minyak, portofolio minyak, kalau adik-adik lihat itu di Pulau Sumatera, di daerah Riau, kita memproduksi minyak di sana terutama ya. Kita produksi sekitar 300.000 barel per 2014 Desember ya, 300.000 barel. Dari situ 40% dari total produksi Indonesia, minyak Indonesia. Jadi cukup signifikan untuk Indonesia. Yang kedua di Kalimantan, kalau adik-adik lihat di daerah Kalimantan ya, Kalimantan di sini, di Kalimantan Timur kita punya portofolio gas. Dan ini dari mulai gas yang di laut dangkal, yang kedalaman airnya 50 meter ya, sampai produksi gas dari laut dalam, yang kedalaman airnya di atas 1.500 meter. Jadi nggak ada yang bisa kita lihat. Nah, adik-adik perlu pikirkan bagaimana bisa membor sumur di dasar laut sana yang kita nggak bisa lihat. Nah ini dibutuhkan orang-orang yang mampu ya, bukan ahli nujum gitu ya, tutup mata pas kena nggak bisa. Harus tahu persis bahwa titiknya, koordinatnya persis di situ. Dan bisa menyambung pipa di bawah laut sana gitu. Nah itu dibutuhkan ahli-ahli, tadi kita bilang ahli-ahli perminyakan, ahli-ahli teknik mesin, ahli-ahli teknik sipil, semua ada di kita gitu ya. Dan ahli-ahli perencanaan. Dan tentu ahli-ahli sosial juga ada, karena kita beroperasi di daerah yang ada masyarakatnya, yang perlu memahami lingkup sosialnya. Dan yang ketiga, portofolio kita adalah geotermal. Kita memproduksi 50% dari geotermal Indonesia. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya, ini portofolionya cukup kompleks, teknologinya cukup kompleks. Ayo kita lihat dari bagaimana membangun kepemimpinan di lingkup seperti ini. Di sini kembali saya katakan nilai-nilai yang tadi kami paparkan menjadi dasar utama untuk kita bisa bekerja sebagai profesional, sebagai individu. Contohnya tadi kami sebutkan bekerja sama, dan juga bekerja di dalam satu tim, bekerja di dalam satu fungsi, maupun bekerja di dalam satu perusahaan. Untuk masing-masing level tersebut diperlukan kepemimpinan, yaitu yang saya sebut adalah kepemimpinan individu, kepemimpinan tim, kepemimpinan fungsional, dan kepemimpinan korporasi. Itu karakter dasarnya sama, yang tadi kami katakan ada 7 nilai-nilai yang dipegang, ini tidak berbeda untuk seluruh kepemimpinan. Yang berbeda adalah kompleksitasnya. Ya, kompleksitasnya. Nah, di sini silakan bangunlah kemampuan untuk bisa setelah membangun karakter tadi yang kami sebutkan dalam bentuk 7 nilai-nilai tadi, bangunlah kemampuan untuk menangani permasalahan yang semakin kompleks. Nah, bangunlah kemampuan untuk bisa nyaman di tempat yang tidak nyaman. Itu ya. Jadi ini bukan nerimo loh, saya bukan bilang terima apa adanya, bukan. Tapi kita bisa menghadapi tantangan walaupun situasinya nggak nyaman gitu. Itu ya, silakan. Ini membutuhkan kemampuan kita untuk, ini harus kita bangun dari sejak awal. Bahkan kalau saya pribadi, sebelum kita lahir sudah harus dibangun. Disiplin pribadi, setelah lahir ya sampai sekarang harus terus dibangun dan dikembangkan. Ya. Nah kita kemudian ini salah satu gambaran tentang bagaimana bisnis itu juga harus melihat tanggung jawab, menjalankan tanggung jawab sosialnya. Ini ada beberapa contoh yang kita berikan dari sejak Chevron beroperasi misalnya di Indonesia, masuk ke Sumatera tahun 1924. Belum itu Sumatera masih hutan, total hutan, jalan tidak ada, rumah tidak ada, orang tidak ada, yang ada adalah penghuni hutan. Jadi tahun 24 tim eksplorasi kita datang ke sana dan mulai membuka. Dan kita begitu masyarakat mulai datang, begitu masyarakat mulai tumbuh, kita ikut tumbuh bersama masyarakat.
Yang paling mendasar yang kita harus pastikan adalah pendidikan. Siapapun itu membutuhkan pendidikan. Kalau tidak akan tertinggal. Nah di situ kita mendirikan misalnya sekolah-sekolah. SMA yang pertama yang di Pekanbaru kita ikut bersama-sama pemerintah mendirikan. Ya. Dan kemudian begitu juga membangun infrastruktur. Jadi gambar yang ada di sini misalnya ini adalah gambar yang menyambung Jalan Pekanbaru ke Dumai. Kita juga membangun infrastruktur, tujuan kita supaya masyarakat yang datang dan tinggal di daerah operasi kita juga ekonominya ikut berkembang. Hati-hati kalau social gap-nya membesar, orang elektro bilang kan energi potensialnya, voltasenya berbeda, semakin tinggi perbedaan voltase terjadi lompatan ya, itu berbahaya. Nah makanya kita harus jaga supaya ada keseimbangan, ya harus ada keseimbangan. Termasuk keseimbangan standar hidup. Itu kita bangun melalui pendidikan dan infrastruktur. Dan juga kita bangun melalui pengembangan ekonomi masyarakat. Gambar yang terakhir di situ adalah jembatan Siak, jembatan pertama untuk di Pekanbaru yang kita bangun dan diresmikan pertengahan tahun 80-an. Dan ini akan membantu perekonomian ya. Jadi tadinya waktu jembatannya tidak ada ya orang nyebrang pakai rakit aja. Nah begitu dibangun jembatan perekonomian semakin lancar. Nah begitu juga dengan kembali banyak contoh-contoh yang sudah kita kembangkan bahwa semakin ke arah sekarang kita semakin mengembangkan kontribusi kita terhadap pengembangan masyarakat kita atau social investment kita termasuk juga di bidang kesehatan. Chevron di Indonesia, Chevron merupakan ujung tombak untuk industri di dalam HIV/AIDS. Cukup aneh ya, bagaimana Chevron HIV/AIDS ikut terlibat di sana. Kita ikut di yang kita sebut Indonesia Business Coalition on AIDS. Yang kita ingin lihat di sini orang yang mendapatkan HIV/AIDS, yang terkena virus HIV/AIDS cenderung dimarginalisasi. Nah ini ingat tadi ini bertentangan dengan nilai-nilai kita. Jadi mereka adalah sebagai korban, kita mencoba membantu mereka untuk mendapatkan tempatnya. Sehingga mereka bisa produktif di tengah-tengah kehidupan normal kita gitu ya. Itu niat luhur daripada salah satu program tersebut. Dan kita juga seperti tadi saya katakan pendidikan terus menjadi tulang punggung. Kita bangun Politeknik Caltex Riau di Pekanbaru dan juga Politeknik Caltex Aceh di Aceh ya. Nah itu merupakan konteks yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan adik-adik punya gambaran tentang bagaimana perusahaan seperti Chevron. Ini adik-adik bisa lihat misalnya Exxon Mobil, adik-adik bisa lihat misalnya Pertamina lah. Kalau dilihat struktur apa yang saya sampaikan tadi akan serupa, kerangkanya, isinya bisa berbeda-beda. Kayak Chevron visinya kan seperti itu. Pertamina juga, Exxon juga punya visi, tapi isinya yang berbeda. Terserah kepada masing-masing. Jadi yang ingin saya sampaikan, saya rangkum bagian pertama pemaparan ini adalah tangkap kerangkanya. Namun nilai-nilai yang ada tadi yang kami paparkan, pada waktu adik-adik lihat, uji di tempat lain akan banyak yang sama. Jadi itu nilai-nilai universal. Silakan, itu bisa adik-adik adopsi, saran kami adopsilah integritas di mana saja pun tidak akan ada yang mau berkompromi ya, silakan. Itu silakan dibangun terus ya. Terus kemitraan harus dibangun terus, trust harus dibangun terus. Silakan, itu saya mengharapkan adik-adik dari kalau belum sekarang, kalau ada yang baru di situ tadi, silahkan dibangun dari mulai sekarang. Sebab akan menjadi terlambat pada waktu adik-adik terjun ke dunia industri nanti. Nah kemudian bagian kedua yang akan saya coba paparkan adalah bagaimana kita mengembangkan manusianya. Nah di sini salah satu yang kita coba lihat bahwa prinsip kita di dalam pengembangan manusia, kita mencoba membangun manusia-manusia yang satu memegang prinsip-prinsip seperti yang tadi kami sudah paparkan, adalah nilai-nilai. Kalau semua karyawan baru kita lakukan yang kita sebut pengenalan terhadap Chevron.
mereka harus melalui proses asimilasi lah ya, untuk mengenal Chevron, termasuk tadi nilai-nilai, dan juga harus menandatangani apa yang kita sebut fakta tentang etika bisnis. Dan setiap tahun harus diperbaharui. Contohnya kayak seperti saya, setiap tahun saya harus kembali membaca tentang aturan etika bisnis di perusahaan kita, dan saya secara elektronik menandatanganinya bahwa saya sudah paham dan saya akan memegang teguh. Begitu juga karyawan baru kita. Jadi bisnis etik itu sangat penting buat kita, ya. Di dalam membangun manusianya, salah satu yang kita bangun adalah kepemimpinannya. Tadi kami sudah paparkan ya, kepemimpinan ada dari tingkat individu, atau kita sebut individual contributor, ada yang di tingkat tim itu cenderung grup, kelompok kecil ya, baru di tingkat fungsi yang lebih kompleks, baru di tingkat korporasi. Ya, yang mengepalai beberapa fungsi gitu ya. Nah, yang kita ada 4 yang kita untuk setiap tingkat tersebut, 4 ini harus dijalankan, harus dikembangkan. Pertama-tama adalah align and inspire kita sebut, menyelaraskan. Menyelaraskan ini adalah menyelaraskan secara vertikal, ya. Misalnya seperti mahasiswa haruslah menyelaraskan secara vertikal ke program studinya kan. Baru ke fakultasnya, baru ke ITB secara keseluruhan. Kalau itu tidak selaras, tujuan itu akan sangat sulit dicapai. Dan juga menyelaraskan secara horizontal, antar fungsi juga harus selaras. Dan kemudian inspire, seorang pemimpin harus bisa menjadi inspirator. Nah silakan, kalau kita hanya menerima, demikian juga secara individu, kita nggak bisa menginspirasi diri kita sendiri. Itu silakan, belajarlah menginspirasi diri sendiri. Tujuan kita untuk kita terus berkembang ya. Terus yang kedua, tadi sejalan dengan nilai-nilai kita adalah membangun kemitraan, relationships. Relationship ini sangat penting. Bahkan misalnya pada waktu saya mendaftar pertama kali ke ITB, itu saya bisa daftar karena ada hubungan saya dengan mahasiswa ITB. Saya nggak tahu ITB, saya sekolah di desa kecil, di kota kecil, ya, nggak kenal ITB. Tamat SMA saya juga nggak dengar. Waktu SMA saya nggak terlalu banyak dengar. Tapi teman-teman saya ada yang ke ITB gitu ya, yang senior saya gitu kan. Terus mereka beritahu pulang kampung, beritahu ini ITB seperti ini, Gama seperti ini. Itu contoh sederhana bahwa relationship itu sangat bermanfaat untuk kita bisa maju ke depan. Melalui relationship kita mendapat akses terhadap informasi. Ya. Informasi merupakan dasar daripada pengetahuan, itu kan? Itu. Dengan pengetahuan kita bisa terus berkembang, ya. Nah, kemudian silakan. Relationship ini satu moto saya nggak punya musuh gitu. Nah, silakan bagi teman-teman adik-adik yang punya musuh, gunakan moto itu, saya nggak punya musuh. Karena siapapun ya, termasuk maaf peminta-minta yang di tepi jalan pun, pernah nggak adik-adik kesasar di satu kota gitu ya. Yang ada hanya peminta-minta tepi jalan. Kebetulan saya pernah jalan ya, ini di internasional ya, ada orang yang homeless di tepi jalan, saya nggak tahu jalan gitu. Ya udah, untuk waktu itu belum ada GPS, sekarang kan udah ada GPS ya, tahun 90-an GPS belum ada gitu. Waktu itu ya saya coba datangin yang aman, ya udah saya tanya arahnya kemana ini gitu ya. Bahkan peminta-minta sekalipun kita bisa mendapatkan sesuatu dari mereka. Jadi bangunlah relationship, jangan punya stigma, jangan punya persepsi yang akan menutup pandangan kita dari peluang-peluang yang lebih besar lagi gitu. Nah itu tantangan bangsa kita saat ini. Ini tantangan yang saya hadapi dari cukup banyak karyawan kita yang masuk dengan kita. Adalah terlalu cepat menutup pikiran dan mengatakan ini loh yang saya pahami. Nah silakan jangan terlalu cepat, terlalu lama juga untuk mencapai suatu kesimpulan, menarik kesimpulan kan menjadi tertunda-tunda, itu juga jangan gitu ya. Tapi pastikan kita terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru,
jangan terjebak oleh paradigma atau stigma. Ya, kita harus, tadi saya katakan berulang-ulang, kita harus nyaman tentang sesuatu yang tidak nyaman. Itu harus mampu mengendalikan diri dalam hal itu. Nah, kita keluar dari diri kita. Dalam hal relationship juga silakan, jangan lihat warna kulitnya, jangan lihat pakaiannya. Itu sangat penting di dalam relationship. Kemudian grow capability, kemampuan harus tetap, baik individu, tim, fungsi maupun korporasi, kemampuannya harus dibangun. Silakan, yang paling tidak yang adik-adik bisa lakukan adalah kemampuan. Secara teknis maksud saya kuliah, adik-adik sudah punya sistem yang terstruktur ya. Ngisi ngambil mata kuliah, hadir kuliah, mengembangkan ini, ikut ujian, adik-adik udah cenderung dalam tanda kutip otomatis bisa menguasai. Tergantung bagaimana adik-adik aktif di dalam mengembangkan materi-materi yang sedang dipelajari. Ya, nah, namun ada pengetahuan lain yang adik-adik, yang kita semua, yang tidak kita dapatkan secara terstruktur seperti kita waktu kuliah. Nah, ini yang harus kita keluar dari jalur tadi. Seperti ini salah satunya adalah dengan berbagi cerita seperti yang sedang kita lakukan. Ya, nah kemudian seperti yang saya katakan, leader must deliver result. Kita mengukur itu, ya, caranya satu hal, kalau tidak deliver result, ya udah. Kalau nilai adik-adik misalnya deliver result itu adalah berapa nilai-nilai ujian, nilai PR, tingkat kehadiran, itu hasil kan. Kalau hasilnya nggak memadai ya di bawah standar kelulusan gitu. Itu akhirnya nggak bisa lulus. Nggak akan mungkin walaupun adik-adik misalnya udah jujur, punya relationship yang bagus, punya integritas, tapi hasilnya tidak mencapai standar kelulusan. Saya yakin akan sangat sulit bagi dosennya untuk mengatakan kamu lulus gitu ya. Paling yang dilakukan adalah membantu apa akar masalahnya, itu yang kita lakukan. Nah intinya silakan adik-adik harus deliver result, di kita juga harus deliver result. Perusahaan pun, apapun itu perusahaan harus deliver results. Tanpa hasil ITB pun harus deliver results. Salah satu misalnya yang diharapkan oleh industri seperti kita, ITB melahirkan lulusan-lulusan yang siap terjun di industri ya, siap bertempur lah. Itu siap bertempur itu dalam arti bukan langsung tahu pekerjaannya, siap untuk misalnya lulusan ITB yang masuk ke kita atau yang lain ya, perguruan tinggi lain yang masuk ke kita udah langsung bisa sama awalnya kita punya kurikulum, langsung bisa menjalani kurikulum dan semangat juangnya langsung bisa. Secara teknis sudah mampu, yang kita lengkapi biasanya yang non teknis. Kalau adik-adik harus belajar teknis lagi kan kita udah repot dong ya. Misalnya itu kita, ini gimana lulusan ITB, teknisnya aja kita harus masih bantu gitu. Nah teknis dasarnya harus sudah siap terjun lah gitu. Nah lalu di dalam pengembangan kita ada beberapa program pengembangan karyawan kita dan kepemimpinan. Salah satunya untuk tahap 5 tahun pertama kita sebut Horizons Program. Dan kita Horizons Program baru saja kita mulai sehingga belum semuanya kita lalui karena programnya sangat komprehensif ya. Yaitu setiap karyawan yang baru masuk kita masukkan ke Horizon Program. Dalam waktu 5 tahun harus bekerja di 3 bidang yang berbeda. 3 bidang yang berbeda dan harus menyelesaikan kurikulum pelatihan wajib 85 hari selama 5 tahun. Jadi 1 tahun itu dia harus belajar 85 dibagi 5, hampir 14 hari ya, 14-15 hari dalam setahun. Dan itu sambil bekerja. Itu adik-adik bayangkan, dan prinsip kita di dalam pengembangan pelatihan itu 70-20-10 istilah kita. 70% itu kemampuan itu, skill itu didapatkan dari pada waktu melakukan pekerjaan, on the job training. Ya, 20% itu di mentor. 10% adalah training kursus-kursus. Jadi kalau seperti adik-adik misalnya kontribusinya terhadap pengembangan kayak kuliah yang adik-adik punyai misalnya kita anggap hanya sekitar 10% terhadap kemajuan si karyawan. 20% dia hanya dari leadernya, dari coachnya, dari mentornya.
dan 70% didapatkan kalau dia terjun langsung ke lapangan. Jadi kuliah adik-adik kita hanya hitung 10%, sorry, hanya persyaratan untuk bisa kita dapatkan skill dasarnya, tapi pada waktu masuk itu hanya 10% dari total pengembangan. Jadi kalau adik-adik udah merasa berat kuliah pada saat ini ya, tolong pikirkan, kalikan 7 kali lagi lah sebelum terjun ke industri ya. Jadi makanya semangat juangnya harus semakin ditingkatkan gitu ya. Silakan. Tapi nikmatnya bahwa kita banyak mentor-mentor kita di sekitar kita kan, kita tidak bekerja sendiri. Makanya tadi relationship tadi sangat penting buat kita. Nah, Horizon program ini kemudian kita lanjutkan dengan pathways istilahnya. Jadi para karyawan kita yang sudah melampaui 5 tahun, lulus 5-7 tahun ya, kemudian kita masukkan pathway disiplin bidang apa yang dia mau kembangkan. Misalnya petroleum engineering, dia meneruskan program disiplinnya di bidang petroleum engineering, facility engineering, maupun di bidang drilling lah misalnya ya, dan di bidang-bidang lain. Itu kita kembangkan, terus kita punya monitor perkembangannya. Kita punya yang kita sebut evaluasi kinerja karyawan, yang di dalamnya juga evaluasi pengembangan karyawan. Setahun 3 kali dievaluasi. Nah silakan, kan adik-adik kan diuji juga kan, setiap semester ada ujiannya. Kita juga dievaluasi oleh leader yang bersangkutan. Jadi programnya cukup sistematis. Nah kemudian kita juga memberi kesempatan kepada karyawan kita yang ingin mengambil program tindak lanjut. Misalnya ada yang cukup banyak yang mengambil master degree, kerjasama dengan ITB misalnya, kerjasama dengan ITS. Jadi dosen-dosennya datang misalnya ke daerah operasi kita, di Duri misalnya, ada 20 orang mahasiswa, 2 tahun, employee self development program kita sebut. Dan ini kita tanggung 50% si karyawan. Minimum nilainya, misalnya kita kasih minimum GPA-nya atau indeks prestasinya kumulatif 3. Dan kita naikkan terus 3,2, kita akan naikkan ke 3,5 gitu. Tujuannya supaya memacu orang untuk terus belajar gitu ya. Karena begitu prinsip kita, pengetahuan itu obsolet. Apa yang obsolet itu akan usang. Jadi apa yang kita ketahui hari ini, modal kita hari ini, 6 bulan dari sekarang udah akan menjadi usang. Jadi kalau kita tidak memperbaharui pengetahuan kita, kalau pengetahuan yang kita miliki sudah usang, tadi ingat bahwa visi kita manusianya yang menjadi komponen pertama. Kalau manusianya sudah usang, perusahaannya akan menjadi usang. Ya, itu silakan. Jadi kami mengharapkan ini membangun semangat adik-adik yang mungkin semangatnya untuk belajar rasanya sudah ini, lulus cukup-cukupan aja, mudah-mudahan pada waktu pulang nanti membangun suatu semangat baru ya. Jadi biasanya orang punya resolusi awal tahun, ini resolusi bulan Februari lah gitu ya. Silakan untuk saya pulang, oh itu tadi Pak Albert tuh benar nggak? Percayalah, itu yang kita alami semua. Saya pribadi juga mengalami itu. Jadi kalau adik-adik membayangkan saya misalnya sebagai presiden direktur berhenti belajar, itu pandangan yang totally wrong. Bahkan semakin tinggi jabatan adik-adik, belajarnya semakin banyak. Dan saya untung punya orang-orang yang ada di sekitar saya. Jangan dibayangkan bawahan kita itu hanya untuk membantu, mereka adalah guru-guru saya juga. Itu, jadi silakan kita belajar dari orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, ayo kita lihat selanjutnya prinsip kita di dalam mengembangkan sorry ini lompat satu ya. Oke, saya pengen cerita gambar ini. Gambar ini punya arti ya. Jadi Sheila Anastasia salah satu lulusan ITB. Sheila lulus dari Geofisika ITB ya, lulus tahun 2010. Kemudian dia ikut masuk ke kita sebagai seismic interpreter. Jadi dia masuk, dia salah satu program yang mengikuti program Horizon. 2 tahun pertama dia sebagai geoscientist untuk Deep Water Development Project yang tadi saya sebutkan di Kalimantan. Setelah 2 tahun, kemudian dia masuk ke exploration. Jadi sebagai geophysicist menjadi explorationist. Jangan tanya saya mengapa
geofisicist beda sama explorationist. Tanya ahli teknik perminyakan Pak Tutuga. Tapi di dunia industri ilmunya sangat berbeda, spesialisasinya sangat penting. Karena geofisicist biasanya kita gunakan untuk mengembangkan lapangan, explorationist untuk mencari minyaknya, dan risikonya sangat berbeda. Mencari minyak di laut dalam, satu sumur $200 juta. Jadi seorang explorationist, sementara geofisicist mengembangkan satu sumur juga $200 juta, tapi minyaknya sudah ditemukan, ya kan? Minyak atau gasnya sudah ditemukan. Tinggal bagaimana mengembangkan dan memproduksi. Tapi ini kita kasih duit $200 juta ngebor sumur, dia mungkin harus ngitung 1 juta kali sebelum putuskan ngebor sumur gitu kan. Begitu, karena ini kan taruhan. Kalau tidak ada minyaknya, seperti adik-adik bermain judi, $200 juta hilang gitu kan. Itu seketika itu. Tapi begitu ada, rewardnya juga biasanya besar. Ya, itu salah satu contoh betapa untuk Sheila kita kembangkan. Satu, dia belajar untuk bagaimana mengembangkan lapangan. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, setelah memahami, kita coba kembangkan untuk bagaimana mengelola risiko, ya kan? Jadi setiap kebayang nggak bahwa informasi yang dia gunakan itu akan sangat mahal dan berharga. Itu salah satu, kalau dia tidak menjalankan value yang tadi kita katakan, akan sangat berbahaya buat kita. Ya, nah ini cerita tentang Sheila ya. Dan harapan kita, dia setelah ini akan pindah nanti mungkin tahun ini ke assignment yang ketiga. Dan tahun depan kita harapkan dia sudah lulus dari Horizon. Nah kemudian prinsip kita di dalam pengembangan karyawan, the right people, ya, with the right skills, right position at the right time. Jadi orang yang tepat dengan keahlian yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Itu sangat sederhana, tapi tadi posisinya ada puluhan ribu. Chevron ada 65.000 karyawan. Di Indonesia kita punya 6.500 karyawan. Bagaimana mengembangkan 6.500 karyawan supaya mereka memenuhi 4R ini gitu ya. Itu, dan ini kita sampaikan, dan kita juga di dalam mengembangkan itu, saya cerita yang di sebelah kanan adalah Ruby Mulyawan ya. Ruby Mulyawan tamatan dari ITB, saya sengaja pilih tamatan ITB semua Pak. Jadi sebagai role model ya buat adik-adik, bahwa adik-adik bisa memproyeksikan ke depan. Ruby Mulyawan tamatan dari Teknik Perminyakan ITB ya. Dia tahun 94 bergabung dengan Chevron ya. Kemudian dia bergabung dengan Petroleum Engineering. Jadi mengerjakan pengembangan sumur-sumur, pengembangan lapangan dan sumur-sumur. Nah, di dalam pengembangan karirnya juga kita kirim bekerja di Houston tahun 2006-2008 ya. Sekembali dari Houston kita kembangkan kemampuan kepemimpinannya. Jadi tadi dia profesional ya. Mulai tahun 2010 kita mulai pindahkan dia ke memimpin fungsi general manager position. Jadi kita ingin mengembangkan corporate kepemimpinannya di bidang korporasi. Untuk bisa mengembangkan kepemimpinan di korporasi, dia harus keluar dari lingkup Indonesia. Saat ini dia di Angola. Nah, untuk melihat dunia yang totally berbeda, sehingga perspektifnya semakin luas. Saat ini kita punya orang seperti Ruby, 100 orang bekerja di luar Indonesia. Dan inilah cara kita mengembangkan karyawan kita. Dan prinsipnya sama, dia harus bekerja dengan orang-orang yang warna kulitnya totally different, tapi dia harus nyaman di situ. Dengan bahasa utamanya Portugis, ya, itu bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ruby bisa jago bahasa Inggris ya, tapi ternyata orang-orang di sana bahasa dasarnya Portugis gitu. Nah ini salah satu contoh lingkungan-lingkungan yang kita hadapi di dalam dunia. Bagaimana kita kembangkan kepemimpinan orang gitu ya. Dan yang di sebelah kiri bentuknya cukup menarik, Suwanto. Suwanto juga lulus dari ITB dia ya, dari Teknik Perminyakan. Katanya salah satu mahasiswa terbaik ya, lulusan terbaik tahun 2008. Dia masuk kita bergabung dengan Chevron, namun dia ingin mengembangkan kepemimpinan pribadi yang di bidang lingkup sosial. Dia mengambil cuti di luar tanggungan perusahaan sekarang.
dan menjadi salah satu pengajar muda untuk Indonesia Mengajar di Lombok, Kepulauan Lombok. Dan kita mensponsori banyak, kita mensponsori tahun ini ada 7 di Kepulauan Riau, di Pulau Bengkalis, pengajar muda yang datang dari berbagai bidang latar belakang, bukan hanya ITB, dan mengajar di sekolah-sekolah kecil, jadi di desa-desa. Dan silakan kalau tertarik mendengar ceritanya, silakan di Google ya, Indonesia Mengajar, ceritanya ada di dalam website Yayasan Indonesia Mengajar. Poin saya di sini bahwa cara kita mengembangkan kepemimpinan kita ada banyak cara. Dan semua jenis kepemimpinan diperlukan di industri, termasuk di Chevron dalam hal ini. Seperti ini, bagaimana dia mengembangkan kepemimpinan di bidang sosial, ya. Jadi silakan adik-adik yang punya bakat talenta di bidang sosial jangan ditinggalkan. Wah, ini nggak akan bermanfaat. Teruskan, apapun itu diteruskan karena itu akan bermanfaat sepanjang hidup kita nantinya. Ya, nah tadi saya katakan salah satu nilai-nilai yang kita anut adalah tentang ingenuity. Bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan, ide-ide baru, bahwa ilmu pengetahuan itu usang, kalau kita nggak terus memperbaharui, kita akan ketinggalan zaman. Dan di Chevron juga sama halnya, salah satu yang terus kita kembangkan adalah apa yang kita sebut kehandalan operasi atau operational excellence. Itu menyangkut keselamatan atau safety, ya, menyangkut kesehatan, perlindungan lingkungan, kemudian reliability dan efisiensi. Sebuah industri, sebuah perusahaan seperti Chevron haruslah terus mengembangkan diri di bidang kelima hal tersebut. Harus semakin baik. Arah kita misalnya di bidang keselamatan kerja, insiden itu 0. Dan kita merupakan yang terbaik di dunia. Di seluruh dunia, untuk minyak dan gas, Chevron merupakan perusahaan yang terbaik di bidang keselamatan kerja. Dan kemudian ada yang kita sebut, dan juga kita terus mengembangkan yang disebut Lean Sigma, yaitu metode sistematik untuk terus memperbaiki proses kerja. Perusahaan seperti Chevron juga punya proses kerja banyak sekali, prosedurnya banyak sekali, dan ini harus ditinjau secara berkala dan terus diperbaiki. Jadi misalnya salah satu contoh seperti kita proses bekerja, misalnya seperti prosedur melakukan pengujian lah, kayak di laboratorium, itu kita anggap proses kerja. Kita harus mereviewnya secara berulang-ulang dan meningkatkannya supaya efisien. Dan berikutnya adalah pengelolaan proyek. Tadi saya tunjukkan bahwa Chevron beroperasi di 100 negara lebih. Chevron punya proyek lebih dari 50 proyek dengan nilai proyeknya $1 miliar ke atas. Satu proyek 1 miliar, ada proyek yang nilainya $60 miliar, tapi minimum 1 miliar ada 50 proyek lebih. Kalau kita tidak melakukan pengelolaan proyek yang world class, kelas dunia, kita bisa terjebak dan investasi kita bisa tidak kembali, ya. Jadi project management juga silakan adik-adik yang mungkin ada di dalam kurikulumnya tentang project management, silakan nanti bisa memperdalam ini lebih jauh, ya. Nah, tadi saya sudah singgung, kita harus terus mencari teknologi-teknologi baru, enhanced oil recovery. Seperti yang tadi saya singgung, misalnya minyak dan gas secara alamiah mengalir secara natural tadinya, begitu tekanannya berkurang, kita perlu bantu dengan pompa atau kita sebut artificial lift, ya, dibantu dengan artificial lift, tapi kemampuan kita memproduksi mungkin hanya sekitar 25% dari cadangan yang berada di bawah tanah. Nah, di atas itu kemudian dilakukan secondary recovery atau tindak lanjut disebut pengurasan sekunder, misalnya dengan water flood. Nah, ada yang sampai ke tingkat tersier atau enhance seperti Chevron, kita mengembangkan injeksi uap. Di Duri kita punya lapangan duri yang dikembangkan dengan menginjeksikan uap ke bawah tanah untuk mengencerkan minyaknya, dan kemudian minyak yang encer mengalir ke sumur produksi, kemudian diproduksi ke permukaan. Nah, konsepnya sederhana, panasin minyaknya di bawah tanah. Cuman kita nggak tahu minyaknya ada di mana gitu kan. Harus dicari dulu yang di titik mana minyaknya. Jadi kita harus antarkan uapnya ke titik tersebut gitu.
Nah, kemudian minyak ini setelah diencerkan akan mengalir kemana gitu ya? Di mana sumurnya mau dibor? Nah, itu harus ditentukan, dipelajari. Itu salah satu teknologi EOR yang kita kembangkan, dan Chevron duri merupakan yang terbesar di dunia saat ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang tadi saya sebut surfaktan. Untuk minyak ringan diproduksi sampai 30-35% ya, tapi masih ada sisa di bawah. Minyaknya masih terjebak di batuan, karena batuan itu katanya suka dengan minyak juga, jadi dia nggak mau melepaskan minyaknya gitu. Nah, sama seperti kita, tangan kita kalau terkena minyak kan kita cuci pakai air kan nggak bersih-bersih amat ya, pasti masih ada minyak yang tertinggal. Pakai apa kita cuci? Pakai sabun ya. Sesederhana itu pemikirannya. Ya udah, suntikan aja sabun ke bawah gitu ya. Nah, nanti batu-batuannya dicuci sama sabun gitu ya. Nah, kemudian mengalir ke sumur produksi, ya diproduksi. Cuman sabunnya jangan sampai terproduksi. Sabun kan cenderung tidak ramah lingkungan. Sabunnya pada waktu dia mencuci batuan, sabunnya harus berubah menjadi air gitu kan. Sehingga pada waktu diproduksi, keluarlah minyak dengan air, tapi airnya ramah lingkungan. Nah, konsepnya sederhana, tapi sangat memusingkan para ahli-ahli gitu ya. Nah, dan juga salah satu, semua teknologi ini haruslah mampu dikembangkan dan diterapkan secara komersial. Komersialnya artinya begini, biaya yang dipakai untuk mengembangkan dan menerapkan untuk memproduksi haruslah lebih murah daripada harga produksinya sendiri minyaknya. Nah, di sini tantangan para entrepreneur. Jadi cocok dengan tadi Pak Miming sampaikan, silakan adik-adik bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, tapi pada waktu diterapkan lebih mahal daripada yang ada gitu kan. Nah, itu kita adik-adik harus mikir bagaimana mengembangkan ini supaya menjadi komersial. Sebagai penutup ya, ini gambaran ringkas bahwa di dalam upaya kita mengembangkan bentuk-bentuk kontribusi kita adalah kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kita sebut University Partnership Program ya. Di dalam pengembangan ini kita salah juga dengan ITB ya. Bentuknya kita juga bekerja di dalam menerapkan UPP ini, University Partnership Program, kita juga bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi di luar negeri. Misalnya dengan Texas A&M. Kita coba comblang lah ya, hubungkan ITB dengan A&M. Misalnya ada beberapa 1-2 orang atau berapa orang dari pengajar-pengajar, dosen dari ITB juga kita ikut sponsori sekolah ke tempat-tempat tersebut gitu. Nah, itu bentuk-bentuknya kerjasama seperti yang kita lakukan seperti ini juga. Tujuan kita adalah untuk memastikan kesiapan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa terjun di masyarakat. Tentu masyarakat itu tolong jangan dilihat hanya industri seperti Chevron. Chevron membutuhkan industri lain untuk juga berkembang. Kalau industri lain tidak berkembang, kita produksi minyak yang beli nggak ada gitu kan. Marketnya nggak ada, percuma juga kan. Nah, industri lain perlu berkembang sehingga konsumsi energi semakin meningkat, sehingga bisnis energi juga akan semakin meningkat. Itu menjadi satu siklus yang berjalan. Dan harapan kita juga adik-adik, nggak mungkin kita menerima semua lulusan ITB, adik-adik juga akan terjun di industri lain. Ada juga seperti teman-teman saya, ada juga yang juga terjun di perguruan tinggi, mengembangkan perguruan tinggi juga. Kita diperlukan di seluruh bidang-bidang tersebut. Dan harapan saya juga sebagai lulusan ITB, sebagai alumni ITB, kita membawa arti di tempat dimanapun kita berada. Dan kita menjadi differentiator, harapan saya. Itu keunikan teman kita di ITB. Dan saya ingin kasih, sebagai penutup, saya ingin kasih warning lah ya, signal bahwa dulu pada waktu saya pertama masuk ke industri, begitu saya bilang saya lulusan ITB, apalagi mesin ITB ya, wah gaya mesin ITB gitu. Nah itu cenderung, wah ITB kamu ya, langsung ITB kamu ya gitu ya. Sekarang udah mulai kehilangan trademark itu gitu, karena differentiator tadi itu. Dan kecenderungan kita, kecenderungan itu arahnya ke sana. Nah saya pengen
memancing adik-adik harus mampu menjadi differentiator. Jadi sehingga orang akan bilang, wah kamu lulusan ITB ya. Hanya dengar trademarknya saja, sama seperti kalau misalnya adik-adik beli sepeda motor lah, taruh sepeda motor merek apa yang paling kita langsung konotasi kita? Honda gitu ya, itu Honda langsung kita bilang. Terus kalau misalnya orang bilang sepeda motor Caltex misalnya, adik-adik percaya nggak? Ah rasanya nggak pernah dengar sepeda motor Caltex gitu kan. Setahu saya Caltex di bidang energi. Itu contohnya. Jadi silakan. Jadi trademark itu semakin ini. Tapi di sisi lain saya juga ngomong begini di UGM. Karena tugas saya memprovokasi adik-adik. Karena saya ingin kompetisi itu berjalan terus. Ya, kita adik-adik jago, UGM jago, semuanya jago. Dan yang terbaik yang akan keluar. Itu mungkin pemaparan saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Kita mudah-mudahan kita bisa lanjut dengan dialog. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Albert. Saya rasa memang tadi speech dari Pak Albert sangat memberikan inspirasi ya pada mahasiswa. Nah mungkin kita ada waktu untuk tanya jawab, bersedia Pak Albert ya, tanya jawab. Jadi kita punya waktu sekitar mungkin 15 menitan ya untuk mahasiswa. Silakan sebutkan namanya, begitu ya, kemudian prodinya dan angkatannya. Baik, saya mulai 3 dulu ya, depan 2. Kemudian yang 1 belakang itu ya. Silakan mulai dengan Mas ini dulu. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Idam dari jurusan kimia. Baik, pertanyaan pertama. Pak Albert, harga minyak sekarang kan lagi turun Pak. Lalu bagaimana sebagai seorang CEO atau Presidir untuk PT Chevron Pacific Indonesia agar perusahaan Chevron bisa survive gitu? Apakah harus PHK karyawan, menurunkan nilai produk, menurunkan harga produksi, atau justru meningkatkan produksi itu sendiri untuk menutupi harga minyak yang turun? Yang kedua, sebagai pemimpin, bagaimana sih Pak menyikapi sebuah rivalitas di bisnis? Misal Chevron kan pasti punya perusahaan tandingan gitu ya, kayak perusahaan minyak lain yang beroperasi di Indonesia. Seperti apa sih seorang pemimpin harus memperlakukan rivalnya? Lalu yang ketiga, untuk mengenal seseorang itu ada 2 cara. Yang pertama ngobrol langsung, yang kedua tanya buku apa yang dibaca. Nah saya pengen mengenal lebih lanjut nih Pak Albert, maka saya akan bertanya, Pak, buku apa sih yang paling sering dibaca gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak Albert, saya Putu Indi dari Teknik Mesin 2011. LWS Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan ada 2 hal. Yang pertama, yang sering saya dengar bahwa di kampus kita dididik untuk kita belajar berproses gitu. Jadi sering saya dengar bahwa nggak penting hasilnya apa, tapi yang penting gimana prosesmu. Sedangkan selepas dari kampus di industri, justru yang saya dengar adalah kita harus memberikan hasil, proses nggak akan dinilai seperti itu. Nah, saya melihat ada missing link di antara kita masih di kampus dan kita waktu di industri. Menurut Pak Albert, gimana tanggapannya tentang hal itu dan apakah ada solusi untuk menghilangkan hal seperti itu? Karena ketika saya ngobrol sama orang industri, banyak yang mengeluhkan bahwa sekarang itu lulusan-lulusan baru nggak sejos dulu kerjanya, kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ingin saya tanyakan, momen apa dalam hidup Pak Albert yang membuat Pak Albert bisa jadi orang seperti sekarang? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, penanya yang ketiga, yang di belakang tadi siapa ya? Atau masih ada? Tadi yang di belakang? Oh iya, oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Albert, perkenalkan nama saya Chandra dari Teknik Perminyakan ITB 2011. Begini Pak, yang saya tanyakan adalah energi demand di Indonesia kan terus meningkat ya Pak. Jadi supply energi mix di beberapa dekade ke depan terus ditingkatkan.
Dan salah satu bisnis portofolio dari Chevron tadi yang saya dengar adalah geothermal energy. Yang ingin saya tanyakan, jadi bagaimana Bapak sebagai Presiden Direktur itu menerapkan kepemimpinan dalam partnership, terutama di lingkungan sekitar geothermal itu diterapkan, karena seperti yang kita tahu kan Pak, banyak sekali penentangan dari masyarakat sekitar mengenai pengembangan geothermal karena masalah faktor budaya lokal. Dan juga bagaimana Bapak menjalin relasi atau hubungan dengan pemerintah Indonesia, terutama dalam pembuatan kebijakan itu yang mungkin sekarang tidak begitu baik untuk iklim investasi geothermal di Indonesia. Karena pada tentu kita tahu kalau bisnis geothermal itu Indonesia sebenarnya sangat besar karena potensinya terbesar di dunia, Pak. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa semua ya. Jadi saya menunjukkan kualitas anak-anak ITB gitu ya. Waduh, tepuk tangan buat yang bertanya dulu dong. Ya, ya. Jadi dari adik Idam tadi ya, bagaimana kita mengelola portofolio kita, menyikapi turunnya harga minyak. Dan satu hal tadi saya tunjukkan bahwa Chevron merupakan global player. Dan ini nanti adik-adik akan lihat, nanti kalau ada yang suka berinvestasi saham misalnya, nanti ya mungkin belajar entrepreneur ya. Kalau misalnya global player itu cenderung memainkan portofolio. Jadi seperti di Indonesia kita punya portofolio energi, geothermal, oil dan gas. Dan kadang-kadang gas nggak laku dijual. Jadi oilnya yang kita utamakan supaya revenue-nya tetap jalan. Kadang-kadang oil nggak laku dijual. Itu. Jadi dengan portofolio yang kuat itu udah self balancing artinya ya. Jadi dia, namun tentu bagaimana kita menyikapi harga minyak yang rendah. Misalnya harga minyak sempat turun di bawah $60, bahkan sampai ke 50 ya. Cara kita menyikapi pertama adalah proyek kita ada yang proyek jangka panjang, ada yang jangka pendek. Jangka panjang itu misalnya 10 tahun ke depan. Produksinya itu kita kembangkan sekarang, produksinya tahun 2022. Misalnya tadi saya sebutkan proyek Laut Dalam yang di Kalimantan Timur. Kita kembangkan sekarang, nanti produksi pertamanya baru tahun 2021 atau tahun 2022. Harga minyak dan gas 2021-2022 kita punya prediksi di sana gitu ya. Jadi kita lock marketnya gitu ya. Nah, namun yang rendah sekarang kan hari ini gitu. Lalu bagaimana kita menyikapi gitu ya. Nah, yang pertama cost management merupakan prinsip dasar yang di dalam menjalankan bisnis kita. Kita harus tetap efisien seperti tadi Lean Sigma. Jadi adik-adik dari sekarang paling tidak harus mampu, walaupun misalnya jumlahnya tidak banyak sekali seperti perusahaan ya, tapi belajarlah mengelola your personal finance. Ya, saya dari sejak sekolah saya sudah mencatat pengeluaran saya gitu ya. Buat makan berapa, beli buku berapa, fotokopi berapa, buat kos berapa gitu ya. Itu saya catatin dan ternyata itu membantu saya. Dan ini sederhana, tapi yang dibangun di situ adalah disiplinnya, bukan metodologinya, disiplinnya. Itu pertama-tama. Jadi kita juga di perusahaan cost manajemennya kita ini, pengurangan karyawan merupakan opsi yang kalau memang terjadi depresi jangka panjang. Misalnya harga minyak rendah terus dan kita harus menutup lapangan-lapangan karena tidak ekonomis berproduksi, terpaksa kita ngurangin karyawan. Itu belum terpikirkan saat ini. Namun kita punya prediksi ke depan, karena kalau kita terlalu cepat mengurangi, tiba-tiba harga minyak kembali naik, gampang nggak menarik karyawan? Tidak gampang. Jadi bisa mundur kena, maju kena gitu ya. Jadi itu harus berhati-hati. Jadi yang kita lakukan adalah mengelola biaya, kemudian memprioritaskan proyek-proyek jangka pendek. Yang keluar duit sekarang, ya produksinya hari ini gitu kan, produksinya jangka pendek, dijual harganya lagi anjlok gitu ya. Ya udah, hentikan dulu, tapi proyek jangka panjang harus terus. Pada waktu harga sudah bounce lagi, kita sudah produksi gitu ya. Itu secara sederhana, tapi kita punya portofolio. Bottom line kita pakai portofolio tadi. Yang kedua, bagaimana kita memperlakukan rival kita. Prinsipnya sama seperti yang tadi saya katakan, bahwa satu, di dalam berkompetisi, sama di dalam kita sama seperti kita memperlakukan kalau kita pelari di tingkat olimpiade. Bagaimana, apa syarat utama pelari di tingkat olimpiade?
Satu tentu skillnya semua udah jago lah, tapi tingkah laku yang bagaimana yang diutamakan? Bisa nggak dia menjegal lawannya supaya menang? Sportivitas merupakan salah satu hal. Jadi di dalam kompetisi bisnis juga kita harus juga etis di dalam memperlakukan ini kita kompetitor kita. Dan kita diatur oleh Indonesia juga maupun negara-negara, banyak negara-negara yang mengatur bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama haruslah tidak mengatur pasar. Misalnya Chevron dulu pernah, mungkin kalau ada yang pernah baca The Seven Sister Company ya, pada waktu tahun 70-an harga minyak dianggap dimainkan oleh 7 pemain utama dunia, Exxon, Chevron, dan lain-lain ya, BP, Shell ya, itu dianggap ini berkolusi untuk menentukan produksi. Pada waktu kebutuhan naik, perusahaan yang mendominasi produksi dunia ini mengurangi produksi sehingga harga naik gitu kan. Itu salah satu persepsi yang salah. Jadi kita juga berkompetisi diatur oleh aturan-aturan. Kita dengan Chevron tidak bisa membagi teknologi misalnya. Itu dilarang dari sisi anti-monopoli. Itu ada aturan-aturannya gitu. Jadi itu harus kita patuh di dalam memperlakukan kompetitor kita harus mematuhi aturan-aturan main. Dan kita harus etis. Nah, tapi kita harus membina kemitraan. Chevron, Exxon, dan Shell mengembangkan lapangan Gorgon di Australia bersama-sama. Luar biasa ya. Suatu kombinasi yang unik. Kita berkompetisi, wajib berkompetisi pada titik-titik tertentu kita harus mampu bekerja sama. Lapangan Gorgon dan Wheatstone pengembangannya 60 miliar dolar. Satu perusahaan, tidak ada satu perusahaan di dunia ini, perusahaan minyak yang mampu mengembangkan sendiri. Risikonya terlalu tinggi, laut dalam seperti yang tadi. Jadi kalau ambruk, Chevron bisa ambruk ya. Nah makanya kita bagi-bagi risiko. Kita ajak Exxon, kita ajak Shell. Jadi suatu kombinasi kita memperlakukan rival kompetitor kita secara etis di dalam koridor hukum yang berlaku. Pada saat yang bersamaan kita harus mampu juga bekerja sama untuk mengembangkan sumber daya yang berisiko tinggi untuk kepentingan masyarakat yang luas. Buku yang paling sering dibaca, saya pikir sama seperti adik-adik mungkin ya. Buku apa yang paling sering dibaca sama Idam? Apa itu? Textbook. Ya, tapi yang setiap hari dibaca pasti ada nggak yang sering dibaca? Kitab suci. Ya terus terang sebagai itu saya bukan mau sok suci, tapi saya punya keyakinan bahwa saya harus membangun ini semua berdasarkan sumber yang paling utama itulah. Nah itu, saran saya apapun agama kita masing-masing perkuat dari dalam baru keluar gitu ya. Jadi apa yang kita cerminkan hari ini adalah pencerminan dari dalam. Jadi saya seorang karyawan, saya seorang pemimpin, saya seorang anak dari orang tua saya seorang suami, saya seorang ayah adalah hanya ada satu. Jangan di tengah-tengah keluarga orangnya berbeda dengan di tengah-tengah kantor gitu ya. Berbeda dengan di tengah-tengah kegiatan sosial. You have to be yourself. Dan itu hanya bisa kalau adik-adik mengembangkan kepribadian itu dari dalam, bukan kepribadian dari luar. Makanya tadi saya bilang jangan lihat luarnya karena akan terjebak sama sekali. Namun dalam konteks bisnis, ya, tadi saya harus sampaikan karena sangat penting. Dalam konteks bisnis, buku yang saya selalu baca berulang-ulang. Kata sering jadi benar karena saya sudah baca berulang-ulang dari sejak tahun 90-an sampai sekarang saya harus baca terus. Ya. Yaitu buku manajemen karangan Peter Drucker. Dia ini bapak manajemen di seluruh dunia ya. Jadi profesor dia. Jadi buku dia itu sangat mendasar. Jadi seluruh buku-buku bisnis leadership yang ada sekarang diturunkan cenderung pasti mereferensi ke dia gitu kan. Ya daripada baca variasinya kan baca aja aslinya. Jadi itu salah satu yang itu saya taruh di samping tempat tidur saya. Kadang-kadang
kalau saya lagi menghadapi tantangan, saya balik lagi ke textbook itu, sama textbook juga. Saya balik lagi, saya baca, karena di situ lebih ke arah filosofinya, bukan how to-nya, tapi prinsip-prinsipnya. Jadi saya baca lagi untuk saya renungkan dan saya mengembangkan bagaimana mengatasi tantangan yang saya hadapi. Jadi silakan adik-adik juga, mungkin tidak harus buku itu, saya nggak bilang harus buku itu, tapi silakan buku lain yang dipegang yang membantu kita untuk terus memperbaharui pengetahuan kita. Terus tadi dari Mas Putu ya, bagus, pertanyaan yang bagus ya, missing link antara kampus dan industri. Tadi saya singgung sedikit bahwa sekarang mungkin sudah mulai menjembatani ya, bahwa tapi masih sangat kurang. Kebetulan Chevron juga ikut bermitra di berbagai perguruan tinggi di Amerika ya. Kerjasamanya luar biasa. Jadi misalnya salah satu yang kita kembangkan Chevron dengan Arizona State University adalah mengembangkan kurikulum supply chain management yang sekarang SBM ITB sedang mengembangkan juga ya. Kita mengembangkan dan kita mengirim 4 periode leader-leader kita untuk mengambil MBA supply chain. Yang poin saya di situ adalah kerjasama industri dengan kampus sudah menjadi hal yang sehari-hari gitu kan, bukan hanya sporadis. Dan ini yang saya mungkin nanti missing linknya adalah di situ. Kampus boleh hebat, industri boleh hebat, akan jauh lebih hebat kalau ada sinergi. Ya, kelebihan kampus adalah menjaga kemurnian pengetahuan itu sendiri. Itu wajib. Jangan industri mengajak kampus melacurkan menjadi terlalu teknis, menjadi tingkat how to-nya saja. Itu berbahaya. Kelebihan kampus adalah pemikir-pemikirnya terus mengembangkan pengetahuan. Seperti tadi yang saya sebutkan, bagaimana molekul sabun bisa mencuci batunya gitu kan. Ini hanya bisa dipikirkan oleh orang-orang kampus. Tapi jangan mikirkan molekul yang lain gitu kan. Tolong bantu kita mengembangkan ini kan. Jadi pengetahuannya berkembang dan bisa kita gunakan untuk industri. Itu. Jadi itu sinergi yang luar biasa ya. Nah, jadi itu missing link yang perlu kita ini kan. Selamat pagi Pak. Ya, makasih Pak. Jadi kemudian pertanyaan tadi juga apa yang bisa adik-adik lakukan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin lah. Jadi satu hal seperti yang tadi saya katakan, pertama-tama yang harus adik-adik punyai adalah karakter yang tadi, yang universal, dan kemudian karakter yang mau terus belajar. Tolong jangan dilihat enaknya saja, wah enak ya jabatannya presiden direktur. Tadi saya katakan kita harus mau belajar terus, kita harus mau nyaman di tempat yang tidak nyaman, dan kemudian kita juga harus mau dipimpin orang lain. Jangan bayangkan presiden direktur hanya kerjanya mimpin dan nyuruh-nyuruh saja gitu ya. Tapi saya juga harus mau dipimpin oleh orang yang mengerjakan proyek. Walaupun keputusannya saya yang memutuskan, tapi pada waktu proyek manajernya mengerjakan proyek, saya harus mendengar kepada dia. Itu loh. Jadi silakan lakukan ini di setiap tempat. Dan prinsip saya, satu prinsip saya yang saya selalu gunakan dari sejak saya kecil maupun mahasiswa, saya hanya bisa maju kalau orang-orang di sekitar saya maju. Itu prinsip saya. Jadi pada waktu saya pertama masuk ke Caltex, sekarang Chevron tahun 87, saya masuk ke dalam satu tim. Jadi being a new kid on the block, pengetahuan saya adalah pengetahuan kampus. Bagaimana saya berkontribusi adalah membantu. Waktu itu kita di lab kita udah biasa pakai PC XT. Dulu PC-nya namanya PC XT. Jadi pada waktu saya masuk, saya adalah orang yang paling jago pakai komputer, pakai PC. Ya udah, yang paling bisa saya dimanfaatkan adalah ngajarin. Jadi saya ngajarin teman-teman yang lain cara di situ ada PC XT tapi sudah beberapa bulan nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Nggak ada yang tahu makainya gitu. Ya udah, wah ini saya bantu untuk pakai. Bayangkan untuk ngitung ya pakai manual semua. Sementara ada PC, walaupun dulu masih pakai disket untuk startnya ya, tapi membantu orang di sekitar kita untuk maju.
Jadi silakan, adik-adik hanya akan mampu melangkah sejauh di mana orang-orang di sekitar adik-adik bisa maju. Silakan, you will not be better than them unless they are better than. Itu aja. Jadi silakan. Jadi ini agak anti kompetisi seolah-olah, tapi percayalah, kompetisi sama seperti adik-adik bisa memecahkan rekor 100 meter. Lebih baik dari orang yang akan semakin baik kalau lawannya semakin bagus gitu kan. Ya udah, artinya kita juga harus memacu gitu ya. Mudah-mudahan prinsip ini bisa berguna ya. Berikutnya dari Chandra ya. Kemitraan yang bagaimana yang bisa yang kita kembangkan bersama masyarakat di sekitar maupun pemerintah. Jadi landasan dasarnya adalah nilai-nilai yang tadi kita katakan, integritas, kejujuran, ya, dan kemitraan, dan tadi juga keberagaman. Dengan masyarakat sekitar juga kita harus jujur juga. Kita harus jujur apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Jangan kasih angin surga, wah kami akan lakukan ini, tapi never happen. Itu namanya membohongi, ya. Sama kayak geothermal juga, kita kembangkan prinsip yang sama dengan masyarakat. Terus geothermal biasanya dikembangkan di dalam daerah yang di negara kita khususnya di daerah hutan lindung, hutan konservasi ya. Itu biasanya begitu. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah bagaimana menjaga, mengurangi footprintnya. Kalau ngebor sumur hanya sebutuhnya saja, dan lingkungan yang kita buka, hutan yang kita buka harus diganti dan dikembangkan di tempat lain. Sehingga total ekosistemnya tidak terganggu. Itu sistem kita yang kita dengan pemerintah kita ini kan. Dan di dalam sering kita juga menghadapi tantangan-tantangan. Sama seperti misalnya ini udah rahasia umum bahwa kita mau ngurus SIM lah atau KTP. Di negara kita masih ada di daerah-daerah tertentu yang sudah bagus ya. Urus SIM sudah seperti apa yang tertuang di situ. Ini langkah-langkahnya, langsung bayar sesuai yang ada di tarifnya. Tetapi masih banyak di negara kita yang harus kita hadapi di mana tidak sesuai dengan apa yang tertuang. Dan kita masih permisif untuk mentolerir penyimpangan itu. Di dalam bisnis, teman-teman harus mengatakan tidak. Tapi cara mengatakan tidaknya harus benar. Kalau bilang kita mengatakan tidak, kami orang hebat, kami jujur, kami pasti akan bubar gitu. Tapi kita katakan, Pak mohon dipahami gitu ya. Kita ada cara-cara untuk bisa bekerja sama yang akan membangun gitu ya. Misalnya kalau kita bekerja sama yang untuk menghadapi misalnya adalah membangun tempat-tempat umum misalnya ya. Itu bisa kita bangun. Misalnya di desa misalnya kita bisa bangun sekolah di situ. Tapi jangan dong kita diminta untuk bayar sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Karena kalau kita lakukan kita merusak the whole system. Jadi tugas kita juga seperti itu. Itu yang harus kita lakukan di dalam menjaga hubungan kita baik dengan pemerintah, dengan masyarakat maupun pemimpin-pemimpin informal. Intinya kita harus membawa manfaat bagi mereka. Kalau kita berada di lingkungan itu dan kita tidak membawa manfaat, udah kita bisa menjadi musuh besar mereka. Silakan, dan itu nggak gampang, mudah dikatakan. Tapi prinsip itu, manfaat ini minta tolong jangan dianggap sesuatu yang wah, kecil-kecil. Karyawan kita minta misalnya mengajar di Universitas Islam Riau. Karyawan kita misalnya kita minta memastikan Lasnas program zakat nasional disalurkan di daerah di sekitar kita. Karyawan kita kecil-kecil tapi menjadi bagian daripada masyarakat. Itu prinsipnya dalam kita menjaga kemitraan dengan berbagai masyarakat maupun pemerintahan. Terima kasih Pak. Selamat datang Pak Rektor, Profesor Gadarsa, dan Pak Dekan FTTM, Profesor Sri Widiantoro. Sebelum melanjutkan ini waktunya saya harus tanya dulu ke pembawa acara ini, apakah bisa diteruskan dengan pertanyaan lagi satu sesi atau kita sudah cukup? Oh sudah, oke. Baik kalau gitu mungkin saya pikir masih banyak pertanyaan dari mahasiswa ya Pak Albert, tapi dengan sangat menyesal ya adik-adik. Jadi mungkin pada lain kesempatan pertanyaannya bisa diajukan ke Pak Albert mungkin di lain waktu. Jadi terima kasih Pak Albert atas
general lecture-nya yang sangat memberikan inspirasi saya kira kepada mahasiswa terutama nanti dengan leadership tadi ya, kepemimpinan, nilai-nilai kepemimpinan yang mungkin secara skala kecil bisa diterapkan kepada program-program di himpunan ini. Jadi os-os himpunan ini mungkin meniru dari Chevron. Jadi yang bisa membangun leadership tadi dengan didasari oleh 7 nilai karakter itu tadi ya. Jadi mungkin mudah-mudahan bermanfaat ke sana dan adik-adik menjadi siap untuk bekerja dan berkompetisi, tetapi yang konstruktif nanti di industri. Baik, terima kasih Pak Albert. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus sekali lagi buat Pak Albert. Terima kasih Bapak Albert dan Bapak Taufan. Hadirin yang terhormat, sebagai akhir dari acara kuliah umum pada hari ini, kita akan menyaksikan prosesi pemberian secara simbolis bantuan peralatan laboratorium dari PT Chevron Pacific Indonesia terhadap Institut Teknologi Bandung yang akan diserahkan oleh Presiden Direktur PT Chevron, Bapak Albert Simanjuntak, terhadap Rektor ITB, Bapak Profesor Kadarsa Suryadi. Kepada Bapak Albert dan Bapak Kadarsa, kami persilakan ke depan. Selanjutnya, pemberian cenderamata dari Institut Teknologi Bandung kepada PT Chevron yang akan diberikan oleh Bapak Kadarsa terhadap Bapak Albert.